bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Melihat Mas terluka kalau dilecehkan di depan saya. Sayang, kamu kan tahu pesta ini sangat penting untuk Mama. Dan ini merupakan kesempatan baik untuk kita untuk menunjukkan bahwa kita sayang sama dia. Mas Bagus itu adalah darah daging Mama sendiri. Sekalipun Mama kelupas 7 lapis kulitnya, dia tetap darah daging Mama. Kenapa sekarang dia menikah dengan orang yang dia cintai? Mama bisa memenamkan kasih sayang Mama ke dalam kebencian. Kenapa, Ma? Saya mohon, Ma. Saya mohon berkati cucu Mama. Ma, tolong lihat saya dong, Ma. Ma. Ya, ya Ben Arhad. Iya, memang saya sudah gila. Tapi bukan cuma saya yang gila. Bude, Mama, Mas Bagus, kita semua udah jadi gila. Kebencian dan kemarahan telah membuat seisi rumah ini jadi gila. Itu sih nggak usah diminta, Mas. Harus. Habis Saya lagi mau makan. Tadi kan saya nggak masak, Mas. Oke, Bos. Kau pasti gak akan percaya. Mama yang telepon saya. Mama, dia minta maaf sama saya. Sekarang dia ajak kita untuk makan malam di rumahnya. Pestanya dibatalin. Jadi acara ini diganti dengan acara khusus keluarga kita. Mama, kamu, si kecil, saya, dan Ivan. Ya, pokoknya sekarang kamu cepat bersiap ya. Ya, saya pasti akan cepat ke sana. Pokoknya siap-siap deh. Pokoknya. Mas Bagus. Mas, bicara Mas. Kenapa Mas? Pak. Aduh. Mas? Aduh. Mbak Cantik, kenapa Mbak? Mas, sebentar Mbak, tahan Mbak. Sebentar. Saya telepon dokter dulu. Sebentar Mbak, tahan. Halo? Halo, bisa tolong kirim ambulans? Kamu tidak boleh makan apapun sebelum Mas Bagus datang. Taruh apelnya. Itu kayaknya Mas Bagus yang telepon. Oke. Bilang sama dia, jangan telepon-telepon aja, suruh cepat kesini aja. Iya, Ma. Terus, ini kan hujan. Suruh hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Ya? Tenang.
Iya. Halo, Mas Bagus. Kami keluarga pasien yang bernama Bagus yang baru saja mendapat kecelakaan. Keadaannya gimana, Dok? Luka di dalam dadanya itu berat. Sepertinya dia membawa kendaraan tetapi tidak pakai seatbelt. Dadanya membentur setir dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Nah sekarang, tolong Anda urus ke bagian administrasi dan sekaligus tanda tangani surat izin operasinya. Baik, Dok. Pan, lu selesaikan administrasinya. Dan cari tahu kamar Mbak Santi di mana. Biar gue tunggu tante di sini ya. Sih. Sakit, aduh. Ivan! Mas Bagus mana? Mana Mas Bagus? Mbak tenang aja. Mas Bagus baik-baik aja kok. Dia sedang dirawat di sebelah. Antar saya ke sana, Van. Bu, maaf, Ibu tidak boleh banyak bergerak. Ibu harus istirahat. Jangan larang saya. Gimana saya bisa istirahat kalau saya nggak tahu keadaan suami saya? Antar saya ke sana, Van. Aduh. Mbak tenang aja dulu, istirahat dulu. Aduh. Ibu Mary. Anda siapa? Kami orang tuanya Santi. Ivan menelpon kami. Semua kan salah saya. Saya bermaksud minta maaf pada mereka. Karena itu saya minta mereka untuk datang ke rumah. Kami akan ke tempat Santi. Haris, tolong jagain Mama ya. Saya mau anterin Om dan Tante ketemu Mbak Santi dulu.
salahnya Tante bersikap angkuh pada orang-orang memberi maaf seperti mereka. Mungkin itu sedikit hikmah di balik musibah ini, Tante. Apapun hikmahnya, shock ini tidak baik bagi Santi untuk bayinya. Memang Tante, dokter juga mengatakan bahwa shock ini pasti berpengaruh pada kandungannya. Tapi secara umum, baik Mbak Shanti maupun kandungannya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Maaf, Tante, Om. Dokter juga titip pesan bahwa sebaiknya keadaan kritis Mas Bagus jangan sampai terdengar pada Mbak Shanti. Tante mau saya antar ke tempat Mbak Santi. Saya nggak mau. Saya nggak mau ninggalin Bagus sebelum saya tahu bagaimana keadaan Bagus. Terus terang, kami belum bertemu dengan Bagus. Dia masih di kamar operasi. Apa? Tadi Ivan bilang Mas Bagus nggak apa-apa, cuma luka ringan. Kok harus dibawa ke ruang operasi? Aduh, gimana sih? Kok saya harus dibohongi? Enggak, Mbak. Saya nggak bohong. Memang dia sedang dioperasi, tapi operasi ringan aja kok. Jangan khawatir, dia akan baik-baik aja. Kenapa saya harus dibohongi? Yang betul yang mana? Saya mau ketemu Mas Bagus, Ma. Saya mau ketemu Mas Bagus, Van. Jangan khawatir, Mbak. Mas Bagus baik-baik aja kok. Bagaimana, Ma? Sudah ada kabar tentang Mas Bagus? Van, sebaiknya kamu kasih tahu Budi Retno ya. Buat apa, Ma? Dia hanya akan membuat suasana lebih nggak enak lagi. Suami saya mana dong? Coba lagi ya, Bu ya. Kita coba ya. Ayo, tarik nafas. 1, 2, 3. Iya. Ayo, Ibu cepat. Ayo, tarik lagi.
Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi apa, Dok? Tapi apa? Dokter, tapi apa, Dok? Dokter kok diam aja sih, Dok? Jawab. Jawab, Dok. Bagus gak mungkin ninggalin Mama. Bagus, Mama kan datang buat jemput kamu. Tuhan, tolong. Tolong, Tuhan. Gak mungkin, Bagus. Mama datang, Bagus. Sayangku, Mama datang. Jangan sekali-kali lagi kamu panggil saya Mama. Seharusnya kamu sadar bahwa sikap kamu itu membuat kamu tidak layak lagi panggil saya Mama. Tidak mungkin. Bagus gak akan tega ninggalin Mama. Bagus gak akan tega. Kamu tahu kan, Van? Kamu tahu dia gak akan tega ninggalin Mama. Bagus gak akan tega. Van, kamu tahu kan? Mas Bagus sayang sekali sama Mama kan? Mas Bagus sudah tidak ada. Maafin Mama. Maafin Mama, Nak. Mama kejam sekali sama kamu. Mama kejam sekali. Mama tega. Tega nyakitin kamu. Aduh, Mama ini ibu macam apa sih saya? Ibu macam apa saya? Bagus, Mama aku mau pendirian Mama. Ya Tuhan, harusnya Engkau menghukum aku. Bukan anakku yang baik ini. Dia terlalu baik. Tuhan, kenapa Kau pilih? Bukan saya. Saya yang kejam.
Ella, kamu kemana aja sih? Kenapa? Kenapa? Pak, Mas Bagus. Kenapa dia? Mas Bagus udah meninggal dunia. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu istirahat ya, Nak ya. Istirahat ya sayang. Istirahat. Mama tahu kamu pasti capek sekali. Kamu pasti lelah. Santi sudah melahirkan bayi laki-laki. Bagus kecil yuk. Ayo kita ke Bagus kecil. Ayo. 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 Maaf. Santi belum boleh tahu keadaan suaminya. Dia masih lemah. Tapi bagaimana kalau dia bertanya? Pak Santi kan orangnya kritis. Dia tidak mudah percaya. Ya, kita harus cari alasan yang tepat. Ayo, Van. Kita ke Bagus kecil sekarang. Ayo. Ayo antar Mama. Ayolah. Ayo, Van. Ayo. Ayo. Mama bilang juga apa kan, Van? Kakakmu memang anak baik. Baik sekali. Dia mengalami kecelakaan karena Mama. Tapi nyatanya dia nggak tega ninggalin Mama kan, Van? Karena dia sayang sama Mama, Van. Coba kamu lihat ini. Lihat. Lihat. Bagus kecil sudah kembali, Van. Bagus yang ganteng, Bagus yang baik. Mas Bagus? Mas Bagus? Ma? Pa? Pada kemana sih semua? Biar saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa afiyana wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad.
Maafkan Mama, ini semua karena salah Mama. Bayu. Bayu nggak tahu saya sakit sekali, Bayu. Saya permisi pulang dulu, Pak. Kalau ada apa-apa, saya siap membantu. Terima kasih atas tawaran Nak Idrus. Kalau memang ada yang Bapak perlukan dari Nak Idrus, nanti Bapak bilang. Sejauh ini, alhamdulillah, belum. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nggak usah diantar. Di sini aja. Saya bisa jalan sendiri. Lagi pula kamu juga masih kelihatan capek. Permisi. Ini semua gara-gara Mbak Santi salah pilih suami. Kamu itu ngomong apa? Coba Mbak Santi tidak memilih Mas Bagus sebagai suaminya. Kan dia tidak perlu jadi janda. Dan kita tidak perlu berkabung seperti ini. Tega-teganya kamu ngomong kayak gitu. Mbak Santi nggak salah pilih suami. Terlepas dari nggak setujunya Tante Mary sama pernikahan mereka, Mbak Santi kan tetap bahagia. Karena Mas Bagus sayang banget sama Mbak Santi. Mas Idrus juga sayang sama Mbak Santi. Bicara soal harta, Mas Idrus jauh lebih kaya. Tapi mata hati Mbak Santi itu yang buta. Dia memilih dokter sebagai suaminya karena untuk gengsi. Cukup! Mama sama Papa lebih suka sama Bagus. Itu bukan karena dia dokter. Karena hatinya tulus, sikapnya rendah hati, dan tanggung jawabnya sangat tinggi. Demi sayangnya dia sama Santi, Bagus itu berani mengambil resiko untuk menghadapi penolakan mamanya. Menurut saya, kekayaan terbesar yang Mbak Santi punya adalah Mas Bagus. Menurut saya, Dokter Bagus adalah kesalahan terbesar yang pernah dimiliki keluarga kita. Sebenarnya, saya menahan diri untuk tidak berbicara tentang kepedihan ini. Karena saya tahu, apapun yang akan saya ucapkan, itu tidak akan menyentuh telinga hati kamu yang masih tenggelam dalam rasa duka. Bukan hanya kamu, tapi saya dan keluarga saya juga merasa terpukul dengan musibah ini. Tapi manusia tidak punya daya untuk menentang kehendak Allah. Tapi kita semua tahu, kata pasrah itu hanya bisa diucapkan oleh orang yang hatinya tidak hancur dalam rasa duka seperti yang kamu alami sekarang. Jangan kamu telan sendiri kepedihan ini. Bicara dong. Jangan kamu kunci saya di luar kegelapan hati kamu. Bukannya saya ingin menelan kepedihan saya. Saya hanya tidak punya kata-kata yang tepat yang bisa saya ucapkan. Saya bingung. Dan Mama terus memaksa saya untuk pergi ke rumah sakit dan menjemput Mbak Santi serta anaknya untuk membawa mereka kemari. Memang kamu tidak bilang sama Mama kalau Mbak Santi belum kuat untuk meninggalkan rumah sakit? Dia bukan saja tidak kuat untuk dibawa kemari. Lebih-lebih lagi dia tidak akan kuat untuk mendengar kalau Mas Bagus sudah meninggal.
Tapi Mama tidak mau menerima alasan apapun. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Kalau dia bertanya tentang Mas Bagus. Maaf kalau saya jadi cengeng seperti ini. Enggak apa-apa. Kadang air mata bisa mengurangi beban hati kamu. Dan saya ada di sini untuk mengusap air mata kamu. Kamu tidak sendiri, Van. Seandainya saya diberi kehendak oleh Allah untuk mengurangi beban kamu, saya rela. Saya mau memikul beban itu di pundak saya. Mbak Santi. Aduh, maaf ya. Saya masih berantakan. Enggak apa-apa, Mbak. Maaf ya, Mbak. Saya baru bisa besuk Mbak sekarang. Saya bisa maklum. Di Jakarta kalau mau bertahan hidup ya harus berpacu dengan waktu. Van, kamu harus jawab dengan jujur. Lukanya Mas Bagus nggak parah kan? Enggak, lukanya nggak parah. Tapi bagaimanapun juga dokter mengatakan bahwa sebaiknya dia ikut perawatan yang intensif. Kalau gitu, besok saya pulang ke sana. Mas Bagus sudah pasti ada dong. Ranjang bayi ini pasti mahal banget harganya. Situ tahu berapa harga ranjang bayi ini? Sepertinya harganya lebih mahal daripada rumah kamu sepakarangannya di kampung. Wah, kok Situ tahu? Dia nanya sama yang nganter. Nanti kalau Situ kawin dan punya anak, jam tangan kayak beginian ya, bisa bangkrut dia. Aduh, mata kamu tuh kedap-kedip melulu. Nanti kalau mau ketemu sama saya, pakai penutup mata. Ya sana. Papa kamu curang. Dia nggak mau ketemu Mama sebelum ketemu kamu. Papa maunya ketemu kita bareng. Hari ini kita mau pulang ke rumah Eyang Putri. Dan lagi dijemput sama Om Ivan. Ya, kita tunggu Om Ivan dulu. Hai. Selamat pagi, Mbak. Hai. Gimana Mbak kabarnya? Baik. Kita datang untuk menjemput Mbak. Ivan menyuruh kalian ke sini. Memangnya dia pergi kemana? Kami tidak disuruh Ivan. Saya mau ngajak Mbak tinggal di rumah kita. Iya, betul. Di rumah kita. Di mana Mbak dibesarkan. Suasana akan jauh lebih baik untuk Mbak. Mungkin nanti Mbak sudah janji sama Mas Bagus akan tinggal di rumah mertua. Saya tidak mau Mbak tinggal di rumah perempuan sombong itu. Saya mau Mbak pulang sekarang. Memang kita tidak kaya, tapi batin kita tidak bobrok. Siapa yang memberi kamu hak untuk menentukan hidup saya? Mbak akan menunggu Ivan sampai dia datang.
Pagi. Pagi, Pak. Don. Ella. Halo. Pagi, Bos. Kamu nunggu sebentar nggak apa-apa kan ya? Saya mau siap-siap. Nggak apa-apa. Sembari nunggu, saya ingin bicara sama Doni di depan sebentar. Saya bukan cuma mengerti, tetapi juga sangat menghargai perasaan kamu. Sebagai seorang adik, kamu telah menunjukkan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap kakak kamu. Dan kalau saya ada di posisi kamu, saya pun akan bersikap sama. Jadi, tidak ada alasan kan untuk membawa kakak saya ke rumah kamu? Tapi saya harap kamu juga bisa mengerti posisi saya. Mama saya sangat terpukul atas kematian kakak saya. Dia sangat tertekan dengan perasaan bersalah. Setidak-tidaknya, kasih kesempatan kepada mama saya untuk mengobati lukanya dengan merawat Mbak Santi dan bayinya. Kamu membicarakan tentang perasaan mama kamu. Sepertinya kamu lupa perasaan kakak saya, keluarga saya, akibat mama kamu yang sombong itu. Saya akui, mama saya memang salah. Baik Mas Bagus maupun Mbak Santi sama-sama tahu bahwa saya selalu memihak mereka. Dan saya selalu ribut sama mama saya, menuntut dia untuk merubah sikapnya. Dan begitu saya bisa menyandarkan dia, musibah ini menampar kita. Kalaupun kamu tetap pada pendirian kamu, saya mohon, untuk sementara ini aja, mari kita lupakan perbedaan sikap kita. Yang penting saat ini adalah bagaimana mengabarkan kematian Mas Bagus kepada Mbak Santi tanpa membuat dia shock. Pak, yuk kita pulang sekarang. Kamu sama Doni gak ikut sekalian biar ketemu Mas Bagus, yuk. Mungkin kita sore aja Mbak kesananya, soalnya kan Doni mau ke kampus dulu. Saya bawa tas kamu. Kita duluan ya. Kamu kok tega-teganya sih ngejebak aku? Kamu kan tadi bilangnya cuma mau ketemu Mbak Santi, bukan maksain kehendak kamu. Kok nggak pakai mobilnya Mas Bagus, Pak? Oh iya, saya tahu. Kemarin habis tabrakan kan ya? Jadi pasti masih di bengkel. Padahal mobil itu mobil kesayangannya Mas Bagus loh. Saya aja suka ngiri kalau Mas Bagus mulai ngerawat mobil itu. Aduh, sayang banget dia. Bagus, Mas Bagus. Ini aja nih kan, anaknya mirip banget papanya. Kalau tidur, dia nengoknya sebelah kanan. Tapi ya, nggak ngorok sih. Tapi saya yakin pasti kalau dia sudah besar, dia pasti akan ngorok seperti papanya. Mas Bagus kan kalau tidur kepalanya nengok ke sebelah kanan dan ngorok.
papa kamu itu betul-betul keterlaluan. Udah tahu anaknya mau pulang, bukannya nyambut ya. Kita taruhan. Mas Bagus pasti lagi tidur. Terus kepalanya ke kanan dan lagi ngorok. Ayo. Selamat datang, Non. Santi. Mana Bagus kecilnya? Aduh, Eyang udah gak sabar. Aduh, Bagus kecil. Aduh, cakepnya. Persis Mas Bagus kan? Kamu benar-benar mirip papamu. Say, main sama Eyang yuk di dalam yuk. Yuk, kita main yuk. Mungkin dari Mbak Ines, Den. Sudah 3 kali dia telepon. Oh gitu? Ya, angkat aja dulu. Siapa tuh penting? Nggak apa-apa ya. Mbok, tolong anterin Mbak Santi ke kamarnya ya. Baik, Den. Ayo, Non. Mas Bagusnya mana? Kan udah dimakamin. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai